Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah annana bi khair. Baik, apa kabarnya hari ini? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, bertemu lagi dengan saya Fitria Ulfa. Kita akan melanjutkan belajar bahasa Arab untuk siswa MTS kelas 7. Oke, ada yang masih ingat kemarin kita udah belajar apa aja? Oke, silahkan dibuka kembali buku catatannya dan diingat-ingat kembali ya. Nah, kali ini kita akan belajar tentang at-tarkib. Apa itu at-tarkib? At-tarkib yaitu tentang susunan kalimat. Nah, pada hari ini kita akan belajar at-tarkib mubtada khobar. Kita akan belajar susunan kalimat mubtada dan khobar. Oke, sudah siap untuk belajar? Hayya nabda darusna bi qiraati basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Apa ya mubtada khobar itu? Oke, sebelum kita memasuki ke dalam materi mubtada dan khobar, mari kita pahami terlebih dahulu bahwa kalimah itu artinya kata, sedangkan jumlah artinya kalimat. Diingat-ingat kembali, kalimah itu artinya kata, sedangkan jumlah artinya kalimat. Baik, seperti itu bisa dipahami? Oke, kita lanjut. Apa itu mubtada? Mubtada huwa ismu marfu'un fi awalil jumlah. Mubtada adalah isim atau kata benda yang dibaca marfu dan berada di awal kalimat. Dibaca marfu itu yang tanda bacanya dhammah. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, mubtada disebut juga dengan subjek. Kemudian, apa itu khobar? Khobar huwa ismun marfu'un al-musnad ilaih. Khobar adalah isim marfu' yang disandarkan kepada mubtada. Isim merupakan kata benda marfu' yang berharokat dhammah yang disandarkan kepada mubtada. Jadi khobar itu terletak setelah mubtada. Jadi dia itu kayak menerangkan mubtada seperti itu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia, khobar disebut sebagai predikat. Oke. Dan ada contoh, al-madrasatu kabiratun. Kata yang awal disebut sebagai mubtada. Kemudian kata yang kedua disebut sebagai khobar. Kemudian bagaimana untuk artinya? Artinya sekolah itu besar. Contoh selanjutnya, al-faslu kabirun. Al-faslu merupakan mubtada, kabirun khobar. Oke. Untuk artinya kelas itu besar. Selanjutnya, ciri-ciri mubtada. Ciri-ciri mubtada yang pertama yaitu berada di awal kalimat. Pokoknya yang paling depan itu mubtada. Kemudian ciri yang kedua berupa isim atau kata benda. Yang ketiga berupa isim ma'rifat. Isim ma'rifat itu isim yang diawali dengan alif lam atau al. Apa itu ma'rifat? Ma'rifat itu artinya tertentu atau terkhusus. Misalkan, di dalam kelas ada banyak meja. Kalau kita menyebutnya meja, berarti itu kan belum terkhusus, belum tertentu, masih umum. Kalau misalkan kita menyebut meja itu, berarti sudah jelas meja yang mana, meja yang itu. Itu maksudnya ya, bisa dipahami? Oke, selanjutnya ciri-ciri khobar yang pertama terletak setelah mubtada, yang kedua berupa isim nakiroh yang diakhiri dengan tanwin. Nah, nakiroh itu artinya umum.
diakhiri dengan tanwin kayak tadi. Al-madrasatu kabirotun. Kabirotun diakhiri dengan tanwin, maka dia adalah khobar. Baik, apabila mubtada laki-laki, khobar juga harus laki-laki atau muzakkar. Apabila mubtada muannas, khobar juga harus muannas. Bagaimana cirinya muannas? Terdapat tak marbuthah di akhir kata. Contoh yang muzakkar. Al-qalamu jadidun. Al-qalamu sebagai mubtada, jadidun sebagai khobar. Kemudian contoh yang muannas. As-saburatu wasi'atun. As-saburatu diakhiri dengan ta marbuthah, wasi'atun juga diakhiri dengan ta marbuthah. Kemudian al-faslu kabirun. Contoh yang muannas, Zainab sholihatun. Kenapa ini Zainab nggak pakai al? Karena Zainab adalah nama orang. Nama orang itu sudah terkhusus. Jadi nggak bisa Az-Zainab Al-Ahmad, ini nggak bisa. Jadi kayak nama orangnya langsung. Misalkan kita ingin menyebutkan Raffi adalah seorang siswa. Raffi ilmidun. Kita nggak bisa menyebutkan Ar-Rafi seperti itu ya. Oke, bisa dipahami kalau nama orang tidak perlu pakai al. Oke, kita contoh lagi. Al-kitabu jadidun. Yang manakah mubtada'nya? Mubtada yang berada di awal kalimat kemudian ada al. Berarti mubtada'nya yang al-kitabu. Jadidun diakhiri dengan tanwin, maka dia adalah khobar. Artinya buku itu baru. Oke, selanjutnya at-tilmidatu jamilatun. At-tilmidatu terdapat ta marbuthah, jamilatun juga terdapat tak marbuthah. At-tilmidatu dia adalah sebagai mubtada karena di awal kalimat dan ada al. Sedangkan jamilatun dia adalah khobar karena diakhiri dengan tanwin. Kemudian untuk artinya, siswi itu cantik. Nah, kalau ada kata seperti ini, al-qalamu, al-jadidu, apakah dia sebagai mubtada khobar? Oh, no, bukan. Karena mubtada khobarnya itu harus tanwin dan tidak boleh ada al. Al-qalamu harusnya bagaimana? Al-qalamu jadidun. Oke, pelajaran hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Syukran katsiran ala husni ihtimamikum. Hayya nakhatim darus nabikul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Atlubu minkum afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.